Kali ini kita bersama Bang Andre kita berkah. Saya mau nanya nih Bang, pendapat Abang tentang filsafat Stoik itu gimana Bang? Dia dibawa oleh salah satu filsuf yang Stoikisme. Jadi ketika pemikirannya itu menjadi paham bagi sebagian orang, ditambahkan isme di belakangnya, di Stoikisme. Salah satu filsuf menjelaskan di sana bahwasanya kita hanya bisa mengendalikan hal-hal yang bisa di dalam kendali kita, gitu. Ini sebenarnya filsafat ini buat para overthinker untuk lebih bijaksana atau bisa lebih mengerti bahwasanya kita harus memaklumkan atau memfilter informasi-informasi yang masuk ke kepala kita. Ya, sederhananya Stoik itu begini. Kita bangun pagi, bekerja, melakukan sesuatu dan mendapat hasilnya, ya kan? Itu adalah bagian atau rangkaian dari hal-hal yang bisa kita kuasai atau yang bisa kita kendalikan. Dan yang tidak bisa kita kendalikan adalah penilaian orang lain, penilaian rekan kerja, penilaian bos, atau penilaian orang-orang yang mengatakan kerja kita tidak bagus dan segala macam. Itu adalah hal-hal di luar kendali kita. Dan seyogyanya hal-hal yang ada di dalam luar kendali kita itu tidak bisa atau tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang dalam kendali kita. Kita tidak perlu untuk terpengaruh dengan hal-hal yang di luar diri kita, karena itu di luar kendali kita. Artinya kita tuh harus fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Contoh, merencanakan sesuatu. Kayak hari ini nih, kita mau pergi kan, mau trip kan, perform, kemudian mengajar silat, dan kita menerima hasil dari apa yang kita rencanakan itu. Nah, itu di dalam kendali kita. Tapi ejekan orang, hinaan orang, pikiran buruk orang tentang kita, itu semestinya bukan urusan kita, dan kita tidak perlu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka. Nah, inilah kebijaksanaan filsafat itu adalah bahwa kita lebih memberikan sesuatu obat untuk kesehatan mental kita agar tidak terpengaruh atau tidak terganggu dengan pemikiran-pemikiran orang lain tentang kita, dan kita menjadi fokus dengan apa yang ada di dalam pemikiran-pemikiran kita dan apa yang kita rencanakan. Artinya, sederhananya, di dalam kendali kita itu adalah kekuasaan kita, di luar kendali kita itu bukan kekuasaan kita, dan kita tidak boleh terganggu hal-hal yang di luar kendali kita. Itu maksudnya. Berarti kesimpulannya itu tetap positive thinking. Karena kan yang bikin banyak hancur-hancur ini kan faktor X, faktor eksternal. Cemoohan orang, pemikiran orang tentang kita. Semakin kita letakkan konsentrasi pikiran kita ke sana, maka hal-hal seperti itu akan terus datang. Jadi sebenarnya blocking nih antara energi negatif dan energi positif. Untuk melumpuhkan satu energi negatif itu dibutuhkan 100 energi positif. Bayangkan perbandingannya. Karena kita dari kecil dibesarkan dengan energi negatif. Contoh, jangan main-main di sini, nanti gini. Akhirnya kepala kita yang masih suci dan polos pada saat itu penuh dengan informasi-informasi negatif. Nah, itu mempengaruhi pola pikir dan tumbuh kembang kita, Ki. Tapi bandingkan dengan orang-orang yang ada di luar bangsa kita lah. Mereka ketika anak-anaknya mau bermain, orang tuanya hanya memesankan hati-hati, jaga keselamatan, lakukan dengan baik. Nah, kan artinya ada supporting. Akhirnya orang-orang luar negeri itu lebih positive thinking dibandingkan kita, karena dari sisi pola asuh dan pola budaya. Jadi nyambung juga dengan Al-Quran ya Bang ya? Oh, pas. Jadi pasti ada kata-kata aku sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Iya. Apa yang kamu lupa? Itu adalah untuk, karena kan hukum tarik menarik ini kan diciptakan sama ateis, ya kan? Mereka kan ateis itu dalam pada high levelnya, ateis itu sebenarnya mereka mensinkronkan diri mereka dengan semesta. Mereka menganggap bahwa pergerakan semesta ini akan terjadi ketika kita memancarkan gelombang pikiran. Sementara di Al-Quran tidak demikian. Kita ketika Law of Attraction membahas tentang konektivitas antara kita dan semesta, sementara dalam Al-Quran mengkonektivitaskan antara kita dan pemilik semesta. Nah, itu dia.
posisi standnya beda. Nah itu, jadi ya kita harus tetap menjaga kesehatan mental kita itu dengan cara tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang lain, dengan perkataan-perkataan orang lain. Karena orang yang bijak itu tidak akan jatuh oleh perkataan-perkataan orang lain itu. Dan itu membuat hidup kita lebih nikmat, membuat hidup kita lebih bahagia. Oke, kali ini temanya stoik di Silat Backpacker. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.